dibutuhkan semua. Oke, siap. Oke. Oke, siap. Jadi gini Kak, yang alhamdulillahnya ketika sudah bergabung di AFC ini, perlahan-lahan yang awalnya itu nggak tahu ya kalau di AFC ini bisa dijadikan ladang mencari uang, ladang istilah kebisnisannya. Jadi di situ tanpa sengaja menjalankan bisnisnya dan alhamdulillah terbantu dari mulai mencicil hutang karena ya memang aset-aset sudah habis terjual karena pengobatan si anak yang hampir juga anak yang tua nggak bisa kuliah. Nah jadi tanpa sengaja menjalankan bisnisnya karena ada tetangga yang bertanya melihat progres si Nopal ini bagus. Terus bertanya boleh nggak untuk keluhan lain dan mulailah saya merambah ke upline, dikerahkan semua upline termasuk juga Bu Riana dikerahkan untuk bantu membantu supaya ngomongnya waktu itu kan belum paham ya Kak, belum paham betul apa itu AFC. Jadi alhamdulillah ternyata setelah closingan besok dapat bonus. Nah, dari situ kata suami eh, bisa dapat bonus, bisa nggak dicairin langsung ya, kata suami. Terus rupanya bisa dicairin, bisa untuk cicil-cicil hutang. Nah, dari situ mulai dikumpul-kumpulin, alhamdulillah anakku bisa kuliah. Bisa kuliah, bisa untuk bayar UKT-nya juga. Dari situ Pak suami juga semangat gitu. Jadi sambil dia kan nge-grab ya Kak. Jadi sambil nge-grab itu ketika di itu nggak luput dia selalu bercerita bahwa tentang tuh dipajangnya tuh kotak-kotak AFC itu dipajangnya di mobil. Jadi mereka tanya alhamdulillah kadang closing juga Pak suami dari situ. Nah dari situ Kak alhamdulillah beriringnya waktu eh, anak kuliah pun terlaksana, terbayarkan dari produk dari bisnis AFC ini dan sampai hari ini Kak alhamdulillah sudah selesai Kak dengan dengan status Kamlot Kak. Alhamdulillah dengan IPK-nya 3,84. Alhamdulillah hari ini harunya di situ Kak bisa jadi cerita kami ya di ketika sudah berada di titik nol, tabungan habis, tabungan anak memang sudah siapkan untuk kuliah juga habis, aset-aset juga sudah mulai dijual ketika untuk berjuang kesembuhannya Sinopal. Kami nggak awalnya memang menggunakan tabungan Kak, tabungan perhiasan itu mulai habis. Jadi aset-aset seperti tanah juga sempat kami jual. Nggak cukup juga Kak, kami terpaksa berhutang. Terpaksa hutang, yang penting anakku gimana caranya anakku Nopal ini sembuh. Gitu. Bukan nggak sedikit duit yang waktu ketika si Nopal sakit itu nggak sedikit duit yang kami keluarkan. Tapi ya itulah namanya orang tua, gimana caranya supaya anak itu sehat. Sebelum lagi sembuh si anak, memang Pak suami memang belum begitu pulih ya, karena dia memang ada masalah sumbatan di ginjal. Sempat dilakukan operasi 4 kali. Belum lagi pulih Pak suami, saya sendiri, Kak. Ada masalah di fungsi hati. Jadi ya begitulah perjalanan Tuhan. Kalau kita ikhlas, kalau kita sabar, kalau dikatakan mungkin harus mengatakan gimana ya, kuat, eh, mungkin kita hanya berkata di mulut kuat, hanya berkata di mulut, tapi ketika kita menjalankan itu pasti ada psikis kita juga sempat terganggu sebetulnya, tapi nggak semuanya harus kita utarakan gitu. Yang penting gimana nggak banyak mengeluh, nggak banyak ini, pokoknya apa yang bisa dilakukan dilakukan, apa yang bisa diusahakan diusahakan. Jadi eh, terus motivasi dari keluarga, terus support dari keluarga, support dari teman. Jadi kekuatan itu hadir Kak, kekuatan support dari keluarga, teman, support dari tetangga juga alhamdulillah ya Kak. Apa saudara-saudara jauh walaupun hanya lewat telepon, lewat WA supportnya alhamdulillah makanya kuat. Kami aku dan suami ini kuat menghadapinya tuh kan. Jadi belum lagi anak, suami, anak, terus termasuk aku sendiri. Sampai sempat bicara sama anak, maaf ya Wawa tidak bisa kuliah tahun ini. Padahal anak tuh memang pinter Kak. Dari SD, SMP, SMA itu alhamdulillah memang tidak pernah ketinggalan ranking. Jadi terbesit juga kekecewaan. Sambil menjawab si Wawa tuh tidak jawab. Mungkin kita sebagai orang tua tuh tahu Kak ya.
gimana pedihnya seorang anak. Jadi dia jawabnya hanya dengan tetesan air mata dan menjawab, boleh, iyalah kalau tidak boleh kuliah, tidak apa-apa gitu kan. Tapi dari butiran air matanya tuh kita tahu kalau sebetulnya Apa ya dia tuh Kak? mati mau Wah, kuliah. Ibaratnya yang kayak gitu. Dia masih mau kuliah, tapi karena tahu keadaan, dan kondisi, dia ya terpaksa harus menjawab iya. Tapi ayahnya selalu berusaha. Kami bercerita malam-malam itu kan, jadi kata ayahnya, kita harus usahakan kesian dengan anak kan Kak. Jadi alhamdulillah Allah beri jawabannya dari bisnis di AFC. Jadi memang salah satu faktor pendukung pendidikan anak-anak kami yang di kuliah ini ya dari AFC Kak. Setelah kami memang berada di titik nol, kami memang berada di titik yang harus berkecimpung dengan hutang, di mana lagi apa nama anak butuh pengobatan saat itu kan Kak. Mana anak mau kuliah, jadi hanya kami berdua lah dengan suami gitu kan. Bercerita tuh hanya dengan suami, bagaimana cara jalan keluarnya. Tapi itu hari ini, kemarin sempat nangis ketika yudisium, ketika dipanggil nama, nama anak ya. Karena kursinya beda Kak. Kursi dengan pujian, dengan memuaskan itu beda. Selempang dengan pujian itulah yang membuat haru loh Kak. Harunya gini, perjuangan si Wawa itu kuliah, kami yang tahu sebagai orang tua, sempat dia kerja di akhir, sempat dia kalau pulang kuliah, dia sempat ngajar gitu, apa ya, ngajar bimbingan, ngajar di bimbingan untuk tambahan. Jadi kami tahu perjuangannya itu gimana. 3 tahun setengah dia bisa menyelesaikan. 3 tahun 5 bulan dia bisa menyelesaikan kuliah. Belum lagi dia mau menghadapi ujian skripsinya. Dia jatuh sakit dan harus menjalankan operasi usus buntu. Belumlah kering jahitan usus buntunya di- dipanggil untuk melakukan ujian sidang skripsi. Alhamdulillah nilainya bagus. Jadi harunya di situ Kak. Kemarin bukan tangisan kesedihan, tapi haru melihat perjuangannya. Tahu betul perjuangan Marwah tuh Kak. Kadang-kadang mak duit Wawa mak kirim. Allah Wawa tunggu 2 3 hari. Wawa masih tutup pintunya. Tutup pintu. Wawa eh, masih ada ternyata Kak. Dari menurut dengar cerita si Wawa, sebetulnya ketika dia minta kirim duit itu memang tidak lagi ada duit Kak. Tapi dia selalu, nah, kata Wawa pernah mak, itu cerita kan, ini hanya cerita ya Kak ya. Tapi alhamdulillahnya berada di AFC ini terbantu Kak. Kadang-kadang ya Allah, semoga besok aku closing. Harapannya closing besok keluar konnichiwa, ya konnichiwanya bisa untuk kirim sewa dan kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah tapi Kak, closing memang. Closing sapir, kadang closingnya ruby, kadang diamond pernah. Jadi alhamdulillah situ ada aja jalan. Kadang Wawa cerita, Mak, kuliah Wawa nih jalannya, jalan jalan Wawa kuliah nih sangat-sangat ini Mak ya katanya. Tahu nggak Mak? Kadang-kadang telur tuh satu digoreng, didadak tuh dibelah dua. Sebagian untuk pagi, sebagian begitu malam. Karena Wawa tahu Mama belum punya duit. Jadi mau
Tuh Wawa tuh baru cerita tuh Kak. Baru cerita dia. Setelah selesai kuliah, nih, Wawa tuh baru cerita. Jadi alhamdulillah banget Kak. Bersyukur Wawa nih giat tekun. 3 tahun 5 bulan bisa menyelesaikan S1-nya. Suatu kebanggaan gitu. Bahwa jalan rencana manusia nih beda dengan rencana Allah. Ternyata rencana Allah nih lebih indah. Mungkin banyak di luar sana, banyak di luar sana yang ekonominya besar, ekonominya banyak, namun belum tentu Kak bisa menghantarkan anaknya ke S1, ke sarjana, itu belum tentu. Tapi ketika kita dalam ketemu, dan kalau memang dia orang yang memiliki perekonomian di atas menengah ke atas dan bisa mengantarkan anaknya ke sarjana, eh, itu sudah biasa Kak, sudah biasa dan memang eh, apa ya mudah. Tapi kalau bagi kami kita, bagi kami ya yang memang eh, perjalanannya yang begini Kak ya, itu sangat luar biasa. Jadi Allah tuh beri jalan, temukan kami dengan AFC supaya anakku bisa. Mungkin kalau saat itu kami tidak ngambil, aku tidak ngambil dengan suami tidak ngambil keputusan untuk gabung di AFC, mungkin anak kami mungkin ya lain cerita Kak, gitu. Mungkin jalan Tuhannya beda-beda. Jalan Tuhan tuh rencana manusia tuh hanya bisa berencana, tetapi rencana Tuhan lebih baik. Dan alhamdulillah makasih banyak para upline-upline-ku, terima kasih banyak para leader-leaderku, terima kasih banyak juga setahun di Fast Track, support dari teman-teman, support dari walaupun kita berbeda crossland atau berbeda daerah, itu dibagi kita ini sehati semua, saling support. Terima kasih doa-doanya kakak-kakakku sekalian di sini. Eh, Mohon maaf kepanjangan, semoga bisa menjadikan motivasi ya untuk kakak-kakak sekalian yang ada di sini, bahwa cerita suatu kehidupan itu eh, sangat indah kalau kita jalankan dengan ikhlas, penuh ketenangan, walaupun hanya dengan merangkak, ibaratnya kan memang dari merangkak lah yang bisa membuat kita bisa berjalan dan bahkan bisa berlari ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Yuk sharing-sharing yuk. Oke, boleh dibuka itu apa mic-nya. Yuk, siapa lagi yang mau sharing-sharing sini? Halo. Semangat Bu Mila. Dari dulu nangis terus. Enggak, ini hari ini sebenarnya sebahagia betulnya Kak Iya, Audrey. Justru iya. bahagia sebetulnya. Ini hanya mengulang Tahu. cerita flashback ke belakang. Kalau hari ini itu Bu Mila itu nangisnya nangis bahagia tahu. Tapi terharu luar Iya, biasa. Iya, dari awal iya. udah saya Bu Mila luar biasa. Semangat terus. Semuanya kita semua ini luar biasa. Yang ada di IFC ini memang pilihan-pilihan. Memang orangnya semangatnya luar biasa, hebat-hebat. Semuanya hebat-hebat di sini. Ayo kakak-kakakku di sini siapa udah yang top 10 tadi, ada yang mau sharing kah? Kak Glo, gimana nih Kak Glo? Ayo Kak Glo sharing top 10 ya, jangan sembunyi ya, udah senyum-senyum. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Pagi kakakku. Saya agak geser dulu, soalnya nih HP tiba-tiba ngehang. Ngehang ini agak HP. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Kamila. Selamat pagi, Ci Eni. Pagi Kak Glo. Puji Tuhan ya, berkat Tuhan luar biasa. Saya mengucap syukur ya, berdiri dulu ya, mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Jangan di Kita kabel ya. hari ini masih bisa beraktivitas sampai detik ini. Puji Tuhan. Apa ya? Mengucap syukur
semua anugerah yang Tuhan yang sudah menempatkan saya di AFC ini luar biasa. Jadi saya mengucap syukur juga bisa dipakai Tuhan luar biasa menolong orang-orang yang awalnya nggak ngerti bisnis, nggak tahu bagaimana untuk cara sehat. Puji Tuhan kita dipakai Tuhan luar biasa. Saya pribadi saya bersyukur, saya tidak jemu-jemu untuk terus menyebarkan kebaikan kepada orang, tetap terus bawa dalam doa, dalam perjuangan pergumulan untuk AFC ini agar semakin AFC terus berkembang. Saya juga semakin berkembang dalam, bukan hanya badannya berkembang ya karena tapi kesuksesan berkat dan rezeki Tuhan luar biasa dan dipakai Tuhan. Nah, saya mengucap syukur, terima kasih kepada CNI, kepada tim Fast Track, tim GEVP. Harus Kak, ya betul, harus kita selalu mengucap syukur, betul. Asal ada yang komentar saya jadi lebih on fire gitu kan. Saya setiap hari seperti yang biasa-biasa, tidak pernah bosan-bosannya teman-teman berafirmasi lah selalu setiap hari. Ya, berafirmasi itu setiap hari jam 6 pagi seperti CNI bilang tuh ya, kita berafirmasi, I declare and decree, kalau saya ya, maksud saya kalau saya bilang in the name of Jesus, berkat Tuhan melimpah setiap hari dalam bisnis AFC-ku, rumah tanggaku, keluargaku sehat, anakku sehat, suamiku sehat, aku akan naik jadi kepala, bukan ekor, jadi pemenang, bukan pecundang, akan terus naik jaringan jenderal-jenderal. Kita minta kan gitu teman, jenderal-jenderal di tim kita bertambah di jalur kiri maupun di jalur kanan. Itu benar-benar ya teman-teman, afirmasi itu tetap terus dilaksanakan dan selalu mengucap syukur. Pada saat kita mau mengakhiri hari dengan kita mau tidur, selalu juga mengucap syukur. Bantal itu ditepuk 3 kali. Besok closing, besok closing, besok closing. Harus gitu ya teman-teman, ternyata afirmasi pas mau tidur gitu kan. Besok closing, besok closing, besok closing. Ada aja cara Tuhan luar biasa ya. Itu salah satu bentuk afirmasi, itu bentuk sukacita. Mungkin berkat dan rezeki itu juga saya juga ikut belajar apa ya teman-teman, saya berdoa mendoakan semua tim-tim saya. Tuhan, mereka-mereka yang sudah bergabung di dalam jaringan saya berkati. Yang lagi terapi kesehatan, berkati kesehatan. Yang lagi terapi untuk menjalankan bisnis, kembangkan agar mereka semakin berkembang. Saya juga pakai Tuhan dengan luar biasa untuk menolong banyak orang. Itu yang benar-benar harus kita lakukan, Kak. Dan saya mengucap terima kasih. Saya nggak sangka-sangka saya termasuk yang tim keberapa ya kemarin ya? Urutan keberapa ya kemarin ya? Saya urutan keempat ya, keempat ya. Kelima. Sorry. Terima kasih koreksinya. Kelima, ya. Terima kasih, puji Tuhan. Saya nggak menyangka teman-teman, saya dikasih Tuhan luar biasa tanggung jawab. Kemarin saya jujur saja untuk jadi ketua kelas itu, saya sampai alun mundur, saya sampai japri CNI, jangan aku jadi ketua kelas CNI. Capek kali jadi ketua kelas sampai gitu. Iya kan? Iya, jaringan betul. Harus doakan jaringan. Iya, kalau enggak, ini saya juga jadi saya benar-benar saya doakan teman-teman tim saya, Tuhan, saya ini ditunjuk sebagai ketua kelas sama CNI. Saya udah bilang CNI, jangan saya lah CNI, saya bilang sebagai ketua kelas itu, saya percaya kamu bisa, Gloria gitu. Sampai CNI sampai japri kayak gitu. Ya ampun, selama ini kita hanya tahu dilayani sama ketua kelas yang kita sebelumnya. Mau tidak mau kita harus melayani. Begitu juga dalam AFC ini, kita melayani mitra-mitra kita. Walaupun kadang-kadang tim jaringan itu ada aja macam-macam tingkah lakukannya. Ada yang nggak mau ngirim laporan, ada yang lupa, ada yang aku tidak mau lah. Jadi ikut fast track ini pusing kepala aku, minta laporan lagi. Ya Tuhan, kadang-kadang saya berpikir teman-teman, kau pikirnya aku digaji sebagai ketua kelas ini? Tidak, tapi percayalah teman-teman, yang saya alami berkat luar biasa di ketua kelas ini karena ada tanggung jawab besar yang dipercayakan kepada kita, teman-teman, itu ternyata membentuk kita menjadi orang yang jauh lebih sabar. Yang dibimbing, ya betul. Ya, terima kasih. Saya juga mendoakan tim-tim saya, Tuhan, saya sebagai ketua kelas, apakah saya sudah jadi ketua kelas yang baik apa tidak? Tuhan, gimana caranya supaya tim-tim saya ini semuanya closing? Gimana caranya? Aku tidak tahu, Tuhan. Nah, yang penting aku mendorong Tuhan, bukan hanya aku sukses, tapi satu timku juga sukses. Karena kalau semua
suaminya sukses, mereka juga bisa bawa sukacita dalam keluarga. Itu salah satu misi doa dalam hidupku. Makanya aku pun nggak sangka-sangka, puji Tuhan ya, saya pun nggak sangka-sangka ternyata dikasih dikasih berkat anugerah Tuhan luar biasa, masuklah dalam tim juara kelima, dan saya bersyukur 3G juga bisa membawa angkut juga ke masuk dalam nominasi yang terbaik ya, masuk 5 besar lah gitu. Walaupun tapi saya mengucap syukur, terima kasih Eni. Kalau bukan karena bimbingan Eni, semangat dari Eni, ya benar-benar on fire, ya bisa. Jadi teman-teman, kalau ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, terima sajalah dulu. Walaupun kadang-kadang, aduh ya kok kayaknya aku harus, kenapa sih harus mengerjakan laporan, kenapa sih aku harus bikin laporan. Mungkin dulu waktu saya masih di Sri Kandi, pasti ada pemikiran, ini saya curhat sedikit. Enak lah ini ketua kelas ini, si Resti ini, dia tinggal terima laporan gitu kan. Ternyata pada saat posisi saya sebagai ketua kelas, onde-mande teman-teman, itu ternyata tanggung jawabnya itu terasa beda Bang. Jadi menjadi ketua kelas, apalagi kami puji Tuhan ditunjuk sebagai satu tim training bagian mempersiapkan Zoom teman-teman semuanya setiap 2 minggu sekali. Ternyata nggak gampang ya teman-teman. Tapi percaya, dimulai dari ya kamu setia dengan perkara kecil, seperti firman Tuhan ya, kalau di agama saya mengatakan, kamu setia dalam hal perkara kecil, kamu akan diberkati Tuhan dengan lebih jauh lagi untuk perkara-perkara besar. Itu yang hal yang setia dalam hal perkara kecil. Yang mungkin ya ibaratnya sebagai ketua kelas ini, ibaratnya pritil-pritil, ternyata di situ dibentuk. Nah, kalau kita mau jadi orang besar, mulailah dari hal yang kecil. Ya, seperti kalau di Muslim mengatakan, ya berbagi bersedekah itu nggak mesti harus berupa uang, tapi juga bisa juga berupa informasi-informasi. Makanya teman-teman jangan jemu-jemu untuk berbagi sharing informasi, dan percayalah, doakan apa yang kamu kerjakan yang apa kamu doakan, itu luar biasa. Dan saya mengucap terima kasih, benar-benar Fast Track ini jangan lagi on fire-nya merendah, tapi on fire makin fire. Ya teman-teman yang lagi berjuang seperti Kak Kamila, puji Tuhan konsisten terus dan merasakan ya, Kak Hotli juga memang kalau dibilang kenapa kita harus berjuang di AFC ini, teman-teman, jadi orang miskin itu nggak enak. Betul. Dikala saya merasakan saya lagi nggak punya duit, itu benar-benar hidup itu kayaknya, aduh, kayak sudah mau bernafas. Teman-teman pasti merasakan, oh si Gloria itu pasti banyak duit. Saya pernah di kondisi tanggal 15 gini, uang saya di rekening itu habis tinggal 50.000 teman-teman. Ya, tapi luar biasa memang the power of prayer ya. Itu Tuhan gerakkan luar biasa, berkat itu digerakkan dengan iman dan percaya. Doa orang yang iman dan percaya akan diberkat, besar kuasanya. Seperti itu. Ya, saya percaya AFC ini makin besar. Saya percaya teman-teman yang setia konsisten di Fast Track ini akan jadi orang besar. Jangan bandingkan, karena setiap rezeki orang itu ada takarannya, setiap rezeki orang itu ada indah pada waktunya, rezeki itu tidak akan tertukar, rezeki itu akan kembali kepada tempatnya, rezeki itu akan tahu kemana dia harus datang. Yang penting imanin apa yang kau kerjakan yang kau yang imani, seperti itu. Itu yang saya selalu mengasih support kepada tim-tim. Ayo. Ada yang menjawab iya, ada yang kirim laporan iya, gitu kan. Betul, amin, betul Kak. Harus Kak Romintan, harus aku pasti bisa besar di AFC. Sama teman-teman, pasti bisa besar di AFC. Percayalah. Jadi jangan melihat, oh si Anu itu sudah hebat banjir closingan, karena setiap orang talentanya beda-beda. Ada yang talentanya di offline ya, ada yang talentanya di online ya, ada yang talenta di postingan TikTok, ada yang di postingan Facebook. Kayak mitra saya itu Astrid, itu dia 99,9% tuh closingan dari Facebook. Kak Hotli, dia hampir 99% live di Facebook ya. Nah, jadi kayak Kak Rali, dia live di TikTok, dia sudah jawaranya di TikTok. Ada yang kayak model Kak Tati, belusukan, itu semuanya talenta masing-masing. Kenali talenta masing-masing. Dan perdalam. Terus kalau bila perlu, teman-teman, bukan saya mengajarin ya, kebetulan saya di Nasrani, itu kalian pegang produk AFC kalian, ya.
belum juara. Oh nggak apa-apa, udah rally sudah statusnya 1 Rusia, 2 Australia, 4 Turki. Itu luar biasa, itu blessing from heaven Kak Rally. Teman-teman, saya mengedukasi ya. Kalian pegang produk AFC kalian, stok kalian. Kalau kalian punya stok, kalian pegang stok kalian, kalian afirmasi ya. Kalian doakan. Kalau kalian di muslim, bismillah, ikhtiar, ini closingan ini produk AFC ini tertuju kepada yang membutuhkan ya. Nular. Nah, sekarang kalau amin amin Kak, aku semoga menular. Ya, amin amin. Aku menular Kak, menular supaya closingan seperti yang bisa ngejar Rusia. Saya setiap pagi selain teman-teman yang kita diajarkan oleh Kak Cieni, kita afirmasi setiap pagi jam 6 pagi. Don't forget jam 6 pagi. Kenapa? Karena jam 6 pagi itu adalah matahari mulai terbit. Artinya rezeki sudah mulai mengalir. Nah, begitu juga dengan waktu saya pegang produk AFC, saya tuh bingung. Saya tuh ini produk begini banyak, mau saya jual kemana Tuhan? Saya bingung. Saya pegang produk AFC. Ya, betul. Pegang produk AFC, doakan. Dalam nama Yesus, dari Yesus yang berkuasa, berkati produk AFC ku ini. Yang maksud saya doakan. Aku tidak tahu kepada siapa engkau datangkan closingan, tapi aku nyatakan dalam nama Yesus, hari ini juga ini produk AFC harus habis semuanya dalam minggu ini. Aku tidak tahu Tuhan gimana caranya. Jadi doakan produk AFC kalian. Pegang dan doakan. Setiap hari kalian lakukan itu. Percayalah. Pasti akan ada aja closingan. Enggak pun closingan kita. Tim kita. Dan juga bilang gini, Tuhan datangkan jenderal-jenderal besar, mitra-mitra besar yang akan memberi produk AFC ini yang terus berkembang. Saya tidak tahu. Dan orang-orang yang terapi dengan produk AFC yang dari saya Tuhan, mari mereka akan menjadi jenderal-jenderal besar di dalam tim kita. Deklarasikan teman-teman. Percayalah, the power of afirmasi, the power of deklarasi, ditambah lagi the power of sedekah, itu amazing, luar biasa. Ya, itu yang kemarin kan saya bilang sedekah ya. Nah, ini juga tuh saya bisa seperti ini. Saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan bekerja, bisa masuk dalam nominasi. Saya tidak menyangka juga. Saya nggak seperti saya Japri tim 3G itu nggak ada tiap hari. Woi, closing enggak. Saya hanya cuma kirim video-video semangat buat teman-teman. Saya hanya setiap hari mendoakan tim 3G. Saya hanya mendoakan member-member yang saya itu sebutkan dalam doa satu persatu. Si Anu yang lagi terapi. Bahkan bila perlu doakan gini, Tuhan ya Allah, datangkan mitra-mitra yang dulunya tertidur, bangkit lagi. Dulunya yang tidak mau bermitra, bangkit lagi. Itu juga ternyata terjadi kepada mitranya Kak Jurista, mitranya Kak Hotli, yang dulu sudah lama tertidur, bangkit lagi semuanya. Jadi doakan mitra-mitra yang dulu sudah bermitra sama kita, doakan mereka supaya mereka bangkit lagi untuk bergabung bersama kita. Dan percayakan bahwa tim fast track ini terus makin berkembang supaya orang-orang yang sempat keluar dari ikut peserta fast track agar kembali sadar bahwa fast track ini adalah jalan yang benar untuk membawa kita jadi sukses. Bukan karena semata-mata bikin laporan ya teman-teman, bukan gitu loh. Di fast track ini supaya kita sama-sama untuk sukses gitu. Makanya kenapa kita bercerita bukan karena oh si Anu tuh cerita itu hanya untuk mempamerkan kehebatan, enggak. Oh si Rali cerita itu mempamerkan closingan, tidak. Tapi kita simak on fire-nya ya. Fire-nya itu ternyata sedikit banyak membawa kita juga terimbas ya, terimbas, menular kalau di istilah kami, menular closingan, menular lihat postingan orang gitu loh. Dan itu saja saya mengucap terima kasih luar biasa, Tuhan masih kasih kesempatan, kita masih bisa ikut aktif seperti ini. Kita menangis bahagia, bukan kita menangis air mata kesusahan, karena kita sudah memang ditempatkan Tuhan luar biasa di AFC ini. Dan kalau mengenai bagaimana closingan, itu yang saya lakukan teman-teman. Kenapa kalau Gloria bisa masuk nominasi 4, itu yang saya lakukan. Selain saya afirmasi, saya berdoa, saya tetap still keep in touch, itu artinya tetap selalu komunikasi kepada mitra-mitra, kasih support mereka, ayo bangkit. Bagi yang belum terapi, ya kita bantu terapi gitu kan. Seperti itu. Amin. Iya, betul. Amin. Pasti bisa, semua bisa, dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Demikian Kak Carmila, saya mengucap terima kasih. Hadiahnya nanti ditunggu saja. Yang mana yang terbaik yang diberikan, saya mengucap terima kasih. Bukan hanya semata-mata hadiah, namun dengan fast track ini bisa memberi semangat pada teman-teman semua, pada tim jaringan. Bukan selalu hanya jumawah. Nah, jumawah mengerti nggak ya jumawah ya? Saya kira jumawah bersombong hati. Nah, itulah jumawah.
Jangan kita hanya oh ya dapat closingan enggak, tapi bukan untuk semata-mata pamer, tapi untuk membawa lihat orang wah hebat closingan. Bahkan kemarin saya mengucapkan selamat atas berkat dukungan Ciene Cimeme itu tim saya dari 3G itu Kak Eda Rince, puji Tuhan luar biasa dibantu sama Cieni sama Meme bisa jadi mobile stokis. Memang dia juga bercerita kepada saya. Jadi memang jangan malu bercerita ya teman-teman. Sekarang bisa jadi mobile stokis. Padahal kemarin dia sempat curhat sama saya juga ya, telepon ke saya. Eda, kalau misalnya saya jadi mobile stokis sekarang itu masih keburu nggak ya? Takutnya tertutup. Saya tahu kayaknya pingin banget dapat ikut cruise, lihat teman-teman. Tapi saya juga pingin gitu kan. Masalahnya kenapa? The spirit of samurai di cruise itu ada teman-teman. Jadi kalau kalian menolak kesempatan ada rezeki kalian, nggak usah khawatir beli tiketnya. Karena kenapa? Bonus konnichiwa tiap bulan jauh bisa nutupin harga tiket kita. Ngerti? Jadi kejar kesempatan itu karena salah satu itu adalah branding dari mumpung ada mobile stokis kalian nggak rugi gitu loh. Oh ya, boleh. Siapa mau sharing? Oke. Yang mau sharing tadi siapa tuh? Tadi yang bilang. Siapa? Pejarir. Oh, Kak Amanu. Ya. Oke. Oke, nggak usah berlama-lama. Kak Amanu sudah memberikan sharing. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga sukses selalu berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus melimpahi kita semua. Jenderal-jenderal besar bermitra kepada kita dari utara, selatan, barat, timur, dari 8 arah mata penjuru angin. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan, dibuat Allah berhasil. Kita naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kita pasti akan menang trip. Apapun trip yang kita dapatkan pasti tercapai. Percayalah. Bismillah di Muslim dalam nama Yesus dalam Nasrani. Terima kasih. Silakan Amanu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Glo, luar biasa sharingnya ditutup dengan afirmasi yang cukup membakar saya juga ini ya afirmasinya. Terima kasih Kak Glo. Ya. Baik teman-teman, Kak Mila, terima kasih juga saya dapat kesempatan hari ini untuk sharing ya. Apalagi sharingnya di bawah Kak Glo, jadi masih terbakar juga ini ya. Nah, kebetulan urutannya juga saya di bawah Kak Glo juga pencapaiannya. Kalau Kak Glo nomor 5, saya nomor 6. Jadi memang saya nggak boleh menduluin Kak Glo, nanti kurang ajar. Makanya saya sengaja nunggu Kak Glo dulu sharing, setelah itu saya. Ya. Baik, semangat pagi semuanya teman-teman dimanapun berada ya. Pagi ini semuanya tadi saya sudah lihat sharingnya tadi setelah Kak Mila menguras begitu banyak emosi kita ya. Sampai ada air mata juga yang keluar. Setelah itu dilanjutkan dengan Kak Glo, kita dibakar kembali. Jadi setelah romantisan, setelah melo-meloan dengan Kak Mila, sekarang kita dibakar kembali oleh Kak Glo. Nah, baik teman-teman ya. Untuk mengawali sharing saya nanti cuma singkat saja ya. Untuk itu saya akan awali dengan gratitude dulu teman-teman, dengan bersyukur ya. Nah, baik teman-teman, saya bersyukur hingga saat ini saya masih diberikan rahmat kesehatan tentunya ya. Dan keluarga besar saya juga masih diberikan rahmat kesehatan, tentu semua itu karena kemurahan kasih Tuhan. Saya juga bersyukur teman-teman hingga saat ini ya, saya udah jalan 2 tahun lebih ya, saya masih baru sih. Baru jalan 2 tahun lebih, saya masih bertahan berada di AFC dan bukan hanya sekedar bertahan, tapi saya merasa bertumbuh, berkembang. Ada beberapa yang sebelumnya saya ngerasa saya nggak mampu, ternyata saya bisa teman-teman. Dan sekali lagi semua itu karena kemurahan kasih Tuhan juga teman-teman ya. Nah, kemudian untuk gratitude seperti yang tadi untuk evaluasi tentu saya masih ngerasa begitu banyak hal yang masih perlu saya kembangkan ya. Dan saya melihat harusnya saya bisa lebih dari ini ya dengan apa yang saya miliki ya. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi saya ngerasa harusnya saya mampu lebih dari ini teman-teman. Lalu kenapa saya nggak bisa berada pada performa terbaik? Nah itu yang harus saya evaluasi begitu ya. Nah untuk selama ini yang sudah jalankan baik dari sisi online maupun offline-nya itu memang saya agak susah fokus di dua cara begitu ya. Ketika saya fokus di online-nya biasanya offline-nya itu terbengkalai. Kadangkala sama-sama fokus di online saja ya,
di TikTok sama di Facebook. Kalau saya udah fokus di TikToknya, Facebooknya terbengkalai. Jadi saya memang itu yang saya rasa saya akui kelemahan saya memang nggak bisa fokus di beberapa bidang yang harus saya kerjakan bareng. Ketika online-nya saya kerjakan, offline-nya ketinggalan. Ketika di online itu saya fokus di TikTok, Facebooknya jadi agak terabaikan. Jadi seperti itu. Memang evaluasinya saya merasa ada kekurangan di situ, teman-teman ya. Kemudian untuk evaluasi di grup saya sendiri di Ninja Warrior ya, untuk di Fast Track ini kebetulan saya memang dipercaya sebagai ketua kelas juga ya. Tentu evaluasi saya cukup banyak untuk diri saya sendiri. Saya ngerasa masih belum berhasil untuk bisa menakodai ya, untuk bisa menakodai memimpin grup saya ya. Awal-awal memang kita masih rutinkan untuk laporan harian begitu, laporan aktivitas harian, cuman mulai agak bolong-bolong sekarang sudah mulai agak ditinggalkan juga laporan harian. Awal saya masih mulai nagih-nagih, ayo mana laporan harian mana ya. Kemudian lama-lama akhirnya sama semua akhirnya ketika saya juga nggak melakukan laporan harian, report harian ke grup, akhirnya yang lain juga ngerasa itu biasa saja. Tapi saya yakin teman-teman ya, tanpa laporan harian, saya yakin teman-teman juga masih terus bergerak ya, yang di grup Ninja Warrior ini. Harapan saya tanpa harus saya tagih laporan hariannya, ya teman-teman tetap harus terus bergerak. Karena nanti bagaimana akan terlihat dari akhir bulan ketika saya minta laporan bonus harian, nanti akan terlihat itu. Kita kerja, nggak kerja nanti akan terlihat dari report bonus bulanannya yang untuk kita laporkan ke challenge ya, ke lombanya nanti teman-teman. Nah itu evaluasi ya. Kemudian visioning dalam waktu dekat ini besok kita akan lakukan pertemuan juga untuk tim Ninja yang di Bangka ya. Dengan leader kami, Ciriana, besok kita akan lakukan pertemuan untuk mengevaluasi selama 1 bulan terakhir ini seperti apa, dan kemudian untuk menentukan di bulan berikutnya harus seperti apa. Untuk visioning jangka panjangnya beberapa bulan ke depan ini saya berencana, ini lagi saya planningkan untuk ngatur jadwal, termasuk koordinasi dengan tim yang ada di NTT ya. Karena jaringan saya di NTT sekarang udah cukup berkembang ya, dan di sana juga saya udah ada beberapa jenderal-jenderal di NTT yang tentunya saya juga harus hadir ke sana untuk mensupport mereka, dan ini sudah masuk dalam planning jangka panjang saya untuk bisa saya realisasikan dalam tahun ini untuk bisa ke NTT untuk mengembangkan jaringan di sana, yaitu untuk visioning jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk praying, saya berdoa buat siapapun yang bergabung, baik member saya maupun bukan, siapapun dimanapun berada yang bergabung di AFC, yang membeli produk AFC untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, mudah-mudahan segera diberikan kondisi kesehatan yang lebih baik. Dan yang bergabung di AFC untuk memperbaiki kondisi finansialnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kondisi finansialnya juga semakin membaik dengan menjalankan bisnis di AFC. Itu gratitude, evaluasi, visioning, dan praying dari saya ya. Kemudian sharingnya mungkin singkat saja ya. Untuk sharingnya tentu dalam challenge di Fast Track periode kemarin ya, saya bersyukur juga bisa menempati posisi ke-6 ya. Posisi ke-6 ya, mungkin bagi sebagian orang remeh temeh itu apa, receh lah ya, tapi bagi saya itu tetap patut saya syukuri teman-teman ya. Apalagi di grup Ninja Warrior saya sebagai ketua ya. Ketua tentu memiliki beban ya, baik beban secara moral maupun beban secara mental teman-teman. Beban secara moral apa sebagai ketua kelas? Ya, beban secara moral itu ketika kita melihat anggota-anggota di bawah kita tidak bisa mendapatkan omset atau tidak bisa mendapatkan bonus, tentu itu beban moral juga bagi kita. Ketika anggota-anggota di bawah kita tidak bisa mencapai apa yang sudah direncanakan, dan itu beban moral bagi ketua. Nah, beban mentalnya juga ada teman-teman. Beban mentalnya ketika dari grup-grup lain ketua-ketuanya bisa naik, bisa mencapai, dan ternyata saya sebagai ketua di grup Ninja Warrior nggak bisa mencapai. Nah, itu
kena mental teman-teman ya. Kita sebagai ketua biasanya bisa kena mental juga itu. Tapi kalau misalnya dari grup-grup lain semuanya bisa mencapai, ya sebagai ketua saya nggak mencapai, tapi anggota di bawah saya bisa mencapai. Saya justru lebih bangga ya, justru lebih bangga. Jadi biarpun saya kena mental, tapi moral saya naik karena anggota di bawah saya bisa mencapai, bisa melebihi ketuanya, itu justru bisa mengangkat moral saya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, saya juga ingin menyemangati tim saya yang di Ninja Warrior ya. Tadi saya lihat Kak Sinta hadir ya, dan Kak Sinta yang di Australia ini juga cukup rajin juga sebenarnya mengikuti pertemuan-pertemuan online ya, baik Zoom nasional maupun Zoom JEVP-nya saya lihat sering hadir juga. Terima kasih juga Kak Sinta ya. Kak Sinta ini juga membantu saya sebagai wakil ketua ya. Tentunya apa yang saya capai kemarin ya itu bukan kerja saya sendiri ya, karena kan teman-teman juga memberikan dorongan juga buat saya baik secara langsung maupun tidak langsung, karena di sini kita memiliki tugas yang sama sebenarnya. Jadi saya sebagai ketua tidak memiliki privilege apapun, tidak memiliki keistimewaan apapun, kita semua diperlakukan sama dalam hal ini. Apalagi kalau untuk pencapaian individu ya, pencapaian individu itu ya memang kerja kita sendiri. Tapi nanti ada pencapaian grup yang tentunya itu juga menjadi kerja tim kita. Thank you juga buat Kak Sinta ya. Nah, itu teman-teman ya, sharing singkat dari saya, dan waktu sudah menunjukkan jam 8:04. Saya kembalikan lagi ke Kak Mila. Terima kasih Kak Carmila. Silakan. Oke, terima kasih Pak Kades, terima kasih Kak Glo yang sudah sharing-sharing, berbagi cerita, berbagi ilmu juga. Terus Kak Glo ya afirmasinya boleh nih kita mulai sekarang tepuk-tepuk bantal. Nah terus afirmasi ya Kak ya, istilahnya kita ngajak berbicara kepada produk supaya bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan ya Kak. Nah, jadi kita mengajak produk berbicara dari hati ke produk juga. Terus afirmasi yang paling penting ya Kak Glo, yang kita ambil di sini afirmasi, terus kita harus konsisten. Nah Pak Kades, terima kasih juga ya udah sharing-sharingnya luar biasa banget ya. Tahu betul kami, karena kami kalau dengan Pak Manu ini memang satu ya betul, langsung dipraktekin nanti. Nggak usah nanti, sekarang juga langsung dipraktekin ya. Tadi aku juga udah sempat praktek juga sih. Mudah-mudahan hari ini ada pokoknya yang terbaik lah untuk kita semua. Jadi Pak Amanu ini memang kami satu grup di Bangka, terus satu grup di Ninja juga. Tahu percis ya perjuangan kami di Bangka tuh kejar-kejaran hutang ini, hutang live, hutang PT, pokoknya setiap malam hutang laporan. Jadi kami double laporan di Fast Track juga, laporan di Ninja Bangka. Nah, jadi terima kasih. Nah, sekarang siapa lagi nih yang mau sharing-sharing? Ayo. Urutan ketujuhnya. Iya. Urutan ketujuh. Siapa ya tuh ya? Aku udah punya catatan Kak, kemarin lagi live, ceritanya gini ya. Lagi live TikTok, tahu-taunya mati semua. Ternyata pas hidup nggak ada lagi WA. Nggak ada lagi WA, nggak ada lagi, jadi install ulang. Lamtiur, urutan ketujuh yang Lamtiur. Kak Lamtiur. Kak, Izin sedikit Kak, Kak nomor dari 3 belum Leni ya. Kak, boleh sebentar Kak? Oh iya Kak Leni Agustini ya, tadi lagi ada acara, dia mau sharing tapi lagi ada Iya, acara doa tadi ya Kak ya. pagi. Oke, siap Kamila. Kak, silakan Kak Leni. Kamila izin Ya. nanti Kak Tati ya. Iya. Kak Tati nomor 3 Aduh, luar belum ya. biasa ya tadi Oke, dari siap Kak Glo udah Kak. komplit Siap Pak banget. Dokter. Iya. Udah komplit banget dari Kak Glo, dari Kak Manu udah komplit banget. Udah pas lah jadi ketua tuh, udah cocok banget. Jadi alhamdulillah ya, ada Fast Track yang bulan ini alhamdulillah masuk dalam 10 besar. Di sini memang Leni bersyukur kali bisa ikut Fast Track ini, karena dengan Fast Track ini yaitu membakar semangat kita. Yang biasanya kita slow, biasanya kita ya ada ya monggo, yang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Jadi dengan ini penyemangat loh,
Ini teman-teman semangat banget. Jadi kita ke alurnya lagi. Alhamdulillah seperti itu. Jadi memang di sini pada saat kita di AFC, alhamdulillah saya sudah join di AFC ini hampir 2 tahun, mau masuk 2 tahun. Di sini kita ya belajar memang harus konsisten. Kemudian yang pertama yang saya pelajari di sini, yang pertama adalah kita belajar ikhlas. Jadi seperti Kak Aglo di sini kan lebih ke afirmasi, tetap di doa kita, kalau secara Islam ya tetap berdoa agar kita diberikan kesehatan. Hal yang paling penting adalah kesehatan. Kalau kita sehat semuanya istilahnya dapat mengalir apa adanya dan selalu bahagia. Selalu bahagia. Di saat kita sedih jangan tunjukkan bahwa kita itu lagi sedih, tapi kita tunjukkan bahwa kita itu bahagia. Punca dari kesehatan adalah kebahagiaan. Jadi di sini juga saya belajar ikhlas. Jadi walaupun apapun kita berjalan dalam bisnis, ada pasang surutnya. Dalam kehidupan juga ada pasang surutnya. Saya dengar cerita Kak Mila, saya teringat dulu waktu masa-masa dulu adalah sebenarnya saya ini misalnya dari kalangan yang susah lah, istilahnya seperti itu. Jadi dari kecil itu istilahnya orang susah. Kalau mungkin di sini tahu Pulau 7 ya, Pulau Natuna. Pernah tahu nggak Kak Mila, Pulau Natuna? Kepri. Pernah Kak, pernah dengar Kak, Oh, nggak cuma tahu, kan Kak. belum pernah Pulaunya ke sana. kecil dekat daerah Filipina. Jadi saya memang berasal dari kepulauan dan anak pulau. Ya istilahnya dulu kalau anak pulau kecil gitu kan. Jadi dari orang Pulau yang nelayan dari itu Kak ya? kecilnya. Pulaunya Pulau Natuna itu di Pulau 7. Ya Pulau itu 7. yang Di Natuna di daerah perbatasan arah ke Filipina, arah sana Kak. Jadi memang kita kalau di kehidupan kalau kita istilahnya tetap fokus dan yakin dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan tercapai Kak. Jadi dunia itu jangan kita istilahnya jangan kita menyerah Kak, jangan menyerah. Jadi roda itu berputar Kak, di saat kita susah, di saat kita ini pasti suatu saat kita akan di atasnya. Begitu juga di kerjaan, kita kadang-kadang punya tantangan, kita punya hambatan, kita punya permasalahan. Begitu juga di AFC, awal-awalnya banyak sekali tantangan, banyak orang meremehkan, ini kok apa sih? EPLM ini apa sih gitu. Tapi ya udah, kita jalan aja. Dengan kita udah berjalan, dengan produk AFC yang udah banyak dikenal orang, dengan orang melihat kita selalu bahagia, sehat, orang pasti nanya, oh ternyata produk AFC ini luar biasa banget gitu kan. Jadi mengalir Kak, mengalir dan tetap belajar ikhlas karena di teman-teman pasti banyak permasalahan yang misalnya member kita diambil atau jaringan kita diambil atau kita udah mau closing nih tiba-tiba nggak jadi diambil orang lain. Belajar ikhlas Kak. Mungkin rezeki kita nggak di situ, mungkin rezeki kita yang lain. Jadi memang di sini mengalir adanya. Jadi ternyata dengan kita ikhlas begini kita diganti dengan yang lain. Dengan kita diganti yang ini kita diganti dengan yang lain. Itu aja. Dari sini secara ini saya memang offline tidak online ya Kak Carmila. Jadi saya memang jumpa dengan teman-teman kerja, teman nasabah mungkin dengan ini kita menjalin silaturahmi. Jadi walaupun dalam pembicaraan ya kita jumpa, kita kenalan, kita apa, tetap kita ya Leni selalu sampaikan bahwa sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Jadi kalau dengan obat ini ya bukan obat sih, makanan ini ya itu untuk kebutuhan kita apa boleh enggak? Buat apa uang banyak tapi ternyata kita enggak sehat. Nah, paling gitu Kak. Dan produk ini sangat mendukung dari kita yang dunia kerja yang memang saya kadang pulangnya malam jam 7 jam 8 pagi kerja lagi. Tapi ini sangat mendukung dari aktivitas saya. Jadi kalau saya di sini kalau bergerak di Sabtu Minggu Kak Mila, Sabtu Minggu barulah saya misalnya ke member-member Kak. Kak Leni kayaknya jaringan kayaknya. Chris ya. Iya. Kasihan Halo? terputus. Jaringan kayaknya Kak ya. Kayaknya Bisa mungkin jadi. benar-benar lagi di Natuna, makanya signalnya agak gimana. Bisa jadi. dekat Pulau Bintan itu ya Bu ya? Mau Oh, keluar Natuna jadinya. itu loh yang jadi satuan. Saking semangat Kak Gro.
Kak Kayaknya berada Leni di ini waktu berapi-api ya Nabila sama nih. Kak Glo, luar biasa banget kalau ngobrol itu. Aduh, jadi gitu Kak Glo kan udah biasa ngobrol ya, biasa ngomong kayaknya Kak Manu bagus banget ngobrol. Kalau di sini Leni lebih ke sharing lah. Kalau Leni orangnya memang kalau jumpa, halo, kayaknya error ya. Halo. Iya, jaringan kali Kak ya? Iya, kadang naik turun Ya, jaringannya. jaringannya yang mana nih Kak? Coba kalau gini Kak Leni matikan aja kameranya, mungkin voice aja mungkin bisa. Itu kadang-kadang membantu kalau Zoom ya. Nah, oke, udah Kak. Mungkin karena saya di ini nih di area belakang kantor nih. Mungkin jaringannya Oh, jauh kali ya. Udah oke Kak, kayaknya Kak ya. Oke. Paling gitu Kak, saya hanya alhamdulillah bersyukur terima kasih kepada CNI udah memberi istilahnya di sini semangat memberi apresiasi kepada kita untuk pencapaian ini. Memang kadang di bisnis ini kadang ada pasang surutnya Kak, tapi alhamdulillah bisa bergabung di sini. Itu aja sih Kak. Paling gitu Kak. Terima kasih semuanya. Paling gitu aja Kak. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Iya Leni Kak. sharingnya. Jadi lebih ke dengan Hmm, keikhlasan. Terus kita harus boleh ikhlas. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Kak Leni kita apa, support dengan rasa keikhlasan. Keikhlasan terus kita konsisten. Terus apa? Yang sudah yang penting kita jalankan dulu ya Kak Leni ya. Yang penting kita harus konsisten jalankan selanjutnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke, sekarang dilanjutkan oleh Kak Tati. Halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dapat panggilan. Sekarang udah kayak apa ya? Kalau dibilangnya kayak dokter dadakan dokter jadi-jadian. Dokter Alhamdulillah yang udah banyak. ini apa? Online. Karena setiap hari ada aja yang beli. Karena mereka di sini banyak orang kan kalau lingkungan itu menengah ke bawah ya. Walaupun mereka nggak ada uang, tapi mereka sanggup beli sasetan gitu. Karena walaupun baru minum 2 atau 4 mereka sudah merasa khasiatnya. Jadi sepertinya mereka hanya dapat uang harian ya kayak yang jual lontong, terus yang jualan apa namanya tuh kedai-kedai sampah itu kan dapat uang harian. Jadi mereka tiap hari belinya cicil, kadang 2, 4. Tuh nanti kadang tadi kumpul dalam satu box uangnya. Kemarin udah ada 4 orang yang kayak gitu udah closing karena kan misalnya mereka beli udah hampir 2 box gitu kan cicilan walaupun lama sampai sebulan, tapi setelah itu tadi memberin. Jadi semua mereka itu tadi ikat, walaupun mereka beli cicil, tapi mereka udah tadi ikat duluan gitu. Jadi semakin banyak jaringan tadi di daerah sini gitu. Terus di sini tadi gratitude-nya bersyukur karena bisa pulih dari sakit ya, nggak jadi operasi. Sementara tetangga tuh ada yang meninggal gara-gara kanker. Jadi, aduh kalau cerita itu memang sedih banget. Udah gitu evaluasinya memang harus memperbaiki diri ya. Misalnya dari penampilan. Kadang orang gini loh, kayak kemarin tadi ada yang mau jumpa orang perpajakan. Di situ sedih banget ya. Dia nengok tadi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena apa ya? Mungkin gaya harus dirubah dikit ya. Karena kan tadi setelannya memang sederhana ya, nggak terlalu norak atau apa. Jadi pas dia nengok tadi dari bawah ke atas, kayaknya dia nggak yakin gitu tadi punya bonus harian jutaan gitu kan. Pas tadi tunjukin dari aplikasi baru dia yakin, oh kok bisa banyak gini ya Kak? Gimana caranya? Terus tadi jelaskan. Akhirnya dia tertarik, Tati ajak ke kantor, begitu memang sebenarnya betul juga Tati bilang, memang kita harus dari penampilan. Satu, gaya itu memang harus dirubah, karena kan di AFC ini kan memang bisnis kita termasuk bisnis luar biasa, besar dan miliaran. Jadi kalau dibilang puluhan juta, orang nggak yakin dengan penampilan. Jadi memang sedikit demi sedikit memang harus dirubah gitu. Di satu, kita tuh jangan berbau ya, kadang kalau kita bau juga orang menjauh. Makanya ibu-ibu atau kawan-kawan yang kira-kira kayak tadi kemarin sampai ke rumah sakit kan periksa gigi, kayaknya kan gak enak ya kalau kita ngomong sendiri aja pun kadang aroma kita tuh gak enak banget. Karena kita nih kayak tadi kan offline ya, jadi hari-hari jumpa orang. Jadi mau nggak mau tuh tadi harus jaga kesehatan mulut, jaga badan. Yang tadi jujur tadi tuh nggak pernah pakai parfum, jadi tadi pakai parfum. Tadi tuh hanya taunya deodoran doang, tadi nggak pernah pakai parfum karena
nyium bau parfum aja pun Tati udah nggak sanggup gitu kan. Jadi makanya Tati bilang sama Tati, Pi beliinlah parfum, kayaknya butuh parfum lah yang wangi-wangi bunga atau sabun. Jadi kenapa beberapa hari ini waktu Tati closing, misalnya jumpain orang-orang yang kelas-kelas atas, kayaknya memang memandang dari segi penampilan. Jadi Tati mau nggak mau ya harus, kemarin sampai habis jutaan kan untuk nempel gigi, dirapiin, terus agak-agak apa namanya tuh dibersihin lah yang berkerak atau apalah gitu kan. Kenapa gini, kita sendiri aja lah nih di rumah nih kan kita lagi ngobrol nih. Kita ngomong gini tuh kalau misalnya kita giginya ada lubang atau busuk tuh kita harus kita sendiri tercium tuh. Jadi usahakan mulai dari sekarang kita ke puskesmas kan gratis tuh. Nggak pakai biaya, kita harus tampal gigi lah gimana pun caranya, yang busuk-busuk dicabut itu memang perlu banget. Kenapa kan Tati memang offline. Nah, itu memang perlu banget. Terus satu dari penampilan gimana pun harus bergaya lah. Kita Tati kan nggak suka gaya ya. Jadi Tati tetap menjaga penampilan gitu kan. Padahal Tati tuh belum juga tahu lah mungkin ya, Tati kemana-mana tuh memang pakai kaos gitu. Jadi kemarin kan, ayolah kita ke Monja yuk. Monja tuh kan nggak ada saingan ya baju-baju. Walaupun murah, tapi kan steady-steady gitu. Jadi Tati sekarang sering cari baju-baju cewek jadinya ya kan. Padahal Tati paling nggak suka sih baju cewek gitu. Kalau udah nampil ke kantor pun harus pakai rok gitu kan. Kayak kata Cieni bilang, nggak perlu baju mahal. Orang kan nggak tahu ya harga baju. Pergi sama kalian ke Monja. Monja itu bajunya bagus-bagus loh, luar negeri punya. Setidaknya kan steady lah, nggak perlu harga mahal. Yang penting kita bergaya. Ya udah Tati ikuti ya juga ya, betul juga Cieni gitu. Jadi kalau kita ke Monja kan nggak ada saingan tuh, baju kan cuma satu limited edition kayak gitu. Jadi Tati sekarang udah mulai bergaya-gaya dikit lah. Kalau soal makeup dulu dari awal udah belajar sama Bu Glo. Pakai ini. Aduh Bu, kayaknya gimana gitu. Udah kakak harus gaya dikit lah kata Bu Glory, masuk gini-gini terus sih sampai kapan kan. Jadi udahlah belajar, nanti nggak ngerti bedak-bedak, kita video call tuh hanya mau beli bedak doang kan gitu, beli lipstick beli apa demi untuk apa ya kecantikan, karena produk kita kan produk kecantikan, walau bagaimanapun kita harus cantik. Betul kata pernah si Eni bilang, kita tuh sebenarnya nggak jelek, kita karena nggak ada uang aja. Coba kita ada uang mesti kita jadi cantik kan gitu. Jadi visi Tati itu memang berupaya untuk mengajak lingkungan ya biar kaya bersama, sehat bersama, dan itu sudah tercapai luar biasa. Tati kemarin tuh ngajak orang yang paling miskin di Sarirejo, miskin di sinilah. Kenapa dia Tati bilang miskin di sini? Dia tuh untuk makan aja subsidi dari tetangga gitu. Jadi dia kalau minta misalnya mau makan apa, Ti, aku bersihin rumah ya, atau Ti, aku sapu halaman ya, untuk mendapatkan uang 10 atau 20 ribu. Jadi Tati bilang, mau sampai kapan gini-gini aja Bang? Tati bilang, gini aja lah, Tati kasih kerjaan, mulai sekarang Abang tuh keliling tuh cari orang sakit. Nah, kita nggak tahu rezeki Abang, mungkin mereka hanya butuh, karena yang Tati lihat, orang butuh sehat, mereka nggak butuh jadi member. Nah, dia jalan sebulan, 2 bulan, Alhamdulillah, dia dapat tuh orang stroke. Nah, itu memang ya rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Dia beli 2 box, dia tawarin dengan gaya dia, kalau kita bisa bayangkan kalau orang susah itu bajunya pasti kan berbau ya, udah gitu wajah pun nggak terawat, tapi luar biasanya dia ngomong orang percaya. Nah kita di sini AFC nggak perlu banyak-banyak gaya banget, kalau kita kurang pandai bicara juga nggak akan bisa closing. Nah dia tuh bisa closingin orang loh, gitu. Hanya 3 kali dia nawarin, dia closing. Jadi dia ke rumah tuh bawa uang loh 3.600.000. Tati ada yang mau beli nih, serius Bang? Ya alhamdulillah Tati dia nggak mau jadi member. Kata, kok bisa? Yuk, pokoknya udah kutawarin udah jadi member. Tengok tuh si Tati tuh udah keluar negeri bagaimana. Alah Dad, aku nggak peduli lah itu. Yang penting aku sehat. Kalau kata kau bagus, aku percaya bagus. Nah, jadi kan jelas dong dia yang Tati member. Nah dari situ kan viral. Orang yang paling susah, rumah pun entang-lantung apa gimana lah, tapi dia bisa jadi member AFC. Jadi dia nawari orang lagi, ada lagi upgrade sampai 5 box loh hari gini. Makanya Tati bilang, kita jujur ya memang AFC ini memang sangat membantu, nggak mesti kita harus kaya, steady atau apa, tapi dengan kepercayaan orang tuh udah luar biasa, kayaknya wah banget. Jadi sekarang dia udah 5 box, dan di wilayah sini udah viral sampai tukang lontong, ini yang dulu pernah tawarin nggak mau, sekarang udah mau. Makanya kemarin Tati jut banget ya, karena pas Tati Tati sekarang door to door, so akrab lah sama warga. Memang Tati kebetulan memang dulu kan bekas kerja di kelurahan, jadi pasti kan orang kenal kan. Nah Tati sharing, banyak yang closing, terus Tati cari pura-puranya kan mau ke rumah ini tuh, dari mana Ti? Dari sono gitu, mau ngapain? Iya katanya di sini ada orang yang stroke, padahal Tati kan nggak tahu di situ ada yang stroke, bener ada. Jadi Tati tawari closing. Terus kemarin Tati dibilang mau Bu Lurah loh, ada yang kena kelenjar gini. Oh iya Ti, kayaknya ada loh Ti di sini tuh, Tati datengin. Makanya kita nggak bisa menilai orang dari segi penampilan dan dari segi
misalnya rumah atau apa, kita nggak tahu dia punya uang atau enggak. Dan memang luar biasa banget, walaupun mereka keadaannya gimana, tapi rupanya mereka punya uang loh. Artinya mereka mau share itu berbayar mahal, berani. Itu Tati, makanya lebih suka Tati. Makanya member Tati itu banyak menengah ke bawah, karena orang menengah ke bawah itu dia mau sehat dan dia mau uang. Gitu. Kalau kita kan, kalau kayak kemarin Tati tawarin orang yang kaya kan, kanker hati, karena dia merasa dia, wah, dia berobat ke Pineng, walaupun habis 1 miliaran, dan alhamdulillah hasilnya nggak bagus ya, karena waktu dia operasi dipotong sebelah, rupanya kemarin dia nelfon Tati, hati yang sebelahnya lagi tumbuh lagi kanker 2. Nah, dia telepon Tati, dia baru mau beli 2 paket. Maka Tati bilang, Tati lebih senang kita jumpa dengan orang yang menengah ke bawah, karena mereka butuh uang nih, pasti mereka cari cara gimana supaya dia dapat sesuap nasi. Tati bilang di sini nggak susah, hanya sharing aja, sharing dah. Nanti kelanjutannya Tati yang ngomong. Makanya di sini udah tukang lontong ada, tukang jahit, terus tukang apa tuh, tukang kusuk udah, tukang ikan gembung yang nawar-nawari ikan Tati tawarin gitu kan. Makanya memang benar kita di sini niatnya harus menolong ya. Kalau kita niat mencoba untuk kejar cuan kayaknya agak berat. Karena Tati udah pernah rasain tujuan mencari uang gitu supaya banyak closingan, supaya bisa pergi ke luar negeri atau apa, itu agak berat. Tapi kalau kita tulus niatnya memang mau menolong, alhamdulillah jujur banget gitu sampai banyak kemarin closingan. Makanya Tati bilang kita jangan melihat orang dari segi penampilan lah memang nomor satu. Udah gitu satu juga penampilan kita ya harus dijaga. Kita di sini bisnis kita nih miliaran kan gitu, produknya bagus. Udah gitu kan produknya itu masih dibilang untuk kecantikan. Jadi ya kita harus glowing dong gitu. Makanya kemarin Tati bilang, ayo lebih kayaknya Tati perlu ke salon. Padahal nggak pernah ke salon nih kan. Mau di apa tuh facial gitu. Soalnya kemarin waktu Tati jumpa sama orang PT The Best, Tati ditemuin dari ujung rambut ke ujung kaki, Lopi gitu-gitu. Jadi kan kita kan kalau ngomong ditemuin orang itu kan kayak nggak pede banget ya gitu kan. Sampai segitunya dia liatin kita gitu kan. Terus Tati bilang sama adik Tati, ya udah Kak, yuk kita pergi, setidaknya memang kita harus glowing lah, nggak apa-apa lah kita berani bayar mahal ya untuk penampilan, karena kita memang bisnisnya nggak main-main. Jadi ya nggak ada salahnya ya kita keluar uang untuk sesuatu yang baik, itu aja sih. Terus doanya semoga tahun ini Tati mencapai samurai dan pergi kemana Bu? Menalu ke Rusia. Satu Rusia lah, paket lagi. biarnya Rusia, kayak Kak Rali. Kita mengejar Kak Rali. Satu paket diamond lagi Tati mencapai Turki, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dapat 2 atau 3 tiket Turki gitu. Jadi kan bisa ke Rusia. Terus sharingnya nggak banyak sih, hanya itu aja. Intinya lebih baik ketulusan sih sebenarnya. Kalau kita tulus dari aura kita tuh kelihatan banget ya memang ya. Jadi orang lebih percaya dan lebih yakin gitu. Dan jujur Tati sekarang lebih suka belusukan ke rumah-rumah yang pura-pura sok tahu lah. Kalau di sini ada orang ini gitu, pura-pura padahal memang ada. Kenapa? Kita kan hidup, ada yang mati dan ada yang lahir ya, pasti ada yang sakit, itu udah pasti ada. Jadi Tati nekat ya berusukan cuma orang gitu kan. Jadi dari situ kita juga salah satu yang menolong, mungkin dia udah stres nggak jumpa obat, udah nggak ada harapan. Waktu yang kemarin Tati sedih banget, bapak-bapak itu stroke kayaknya udah 2 tahun, sampai pas Tati tawari, Tati cerita tentang produk sampai dia nangis karena selama ini apapun dia usahakan nggak sembuh-sembuh. Karena stroke itu kan, kalau yang Tati tahu, stroke itu kan penyakit seumur hidup yang susah lah gitu kan. Memang AFC membantu banget karena Tati udah banyak orang stroke yang udah bisa jalan. Jadi dari situ Tati sharing, alhamdulillah banyak yang terbantu. Nah itu aja. Jadi sampai saat ini Tati masih suka belusukan. Lebih seru sih jumpa-jumpa orang. Oke lah, kita aja sharingnya. Terima Dari kita kemarin kasih mencuci Kak nggak pernah dapat Tati, sharing-sharingnya sangat luar kemarin biasa. tuh nggak pernah dapat 30 juta, 34 juta itu yang paling gede lah selama di AFC, luar biasa. AFC memang the best banget. Oke deh, itu aja sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kamila. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tati, is the best sekali ya. Ini ratu closingan, setiap hari ada aja postingan-closingannya. Jadi ternyatanya itu ya rahasianya teman-teman, tergantung nawaitu kita untuk kebaikan, akan hadir kebaikan-kebaikan yang lain. Tertekan itu Kak, tertekan, termute Kamila. Kamila suaranya tertekan. Siapa berikutnya? Celisa tuh. Kali salah tutup doa sekalian.
Sekalian ya apa yang ini? Kalian yang baru-baru masuk, usahakan buka kamera biar biasa kita menghadapi kamera ya. Karena ya, Awak jangan dari biar tadi buka kamera. Edo Horli nggak jualan. nggak mau jualan hari ini mau Zoom. Kak Lisa bisa untuk sharing tadi temut rupanya saya ngomong aja tahu-tahu mood nggak dibuka. saya kok ini ya rupanya sekali lihat jadi mood. Kak Lisa mau sharing-sharing Kak, sekalian tutup doa Kak. Hari sudah jam 8 menit, nanti yang belum sharing-sharing bisa dilanjutkan di malam Jumat untuk top 10. Bentar, Halo Kak bentar. Lisa. Masuk mobil bentar. Alhamdulillah jumpa nih. Makin tembem aja pipi Kak Lisa. Kebanyakan hawa dingin. Kebanyakan konnichiwa, Cilisa. Amin. Jadi lari ke muka. Jadi mekar badannya, kebanyakan konnichiwa. Kebanyakan makan, disanin saking dingin makan mulu. Timbangan pasti ke kanan ya jarumnya Kak. Hah? Kanan Oke. kiri kayaknya. Kanan Oke, kiri. semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Selamat pagi. Saya Sukses luar biasa. kangen nggak sama saya? Rindu. Kangen aja apa kangen banget? Banget itu banget. Jangan penyek ya. Bengek. Oke teman-teman, pertama-tama gratitude ya, bersyukur bahwa saat ini masih dikasih kesehatan ya walaupun pegel-pegel ya pulang karena banyak di bus, banyak di pesawat jadi agak pegel-pegel, tapi selalu bersyukur karena kemurahan Tuhan lewat AFC bisa jalan-jalan kan. Nah terus April ini nunggu lagi kan Cruz. Nah, nikmat mana yang kau dustai? Waduh, keren tuh. Evaluasi aku kan bikin akun TikTok baru ya kan. Akun TikTok baru gara-gara waktu yang pertama itu sempat kena pelanggaran kan. Jadi dari konsultasi ke suhunya TikTok, miang-miang gua ya bikinlah akun TikTok baru dan ternyata malamnya kan Pak Niko, kita Zoom bareng Pak Niko ya. Saya percaya nggak suatu kebetulan ya. Dan puji Tuhan akun yang kedua itu sekarang udah 3.000-an followernya. Waduh. Ada yang FYP gitu loh. Keren 3.000-an ya. Tapi aku konsultasi lagi ke Pak Niko. Gimana Pak, udah bisa live belum? Beliau bilang jangan dulu, nanti tunggu viewer setiap VT-nya 1.000-2.000 baru gitu. Ya, jadi aku ikutin aja lah arahan beliau dengan tetap live-nya di akun yang pertama. Nah, di waktu di Eropa visioning dulu deh bentar terakhir itu ya. Visioningnya ya saya bisa melihat ya bagaimana AFC ini akan berkembang seluruh dunia ya, dan puji Tuhan jaringan saya itu udah jadi salah satu state talkies di New Jersey. Jadi kalau teman-teman ada yang mau kirim-kirim di Amerika atau bisa tuh lewat jaringan saya. Itu pun benar-benar karena kemurahan Tuhan lah. Stokis itu diketemuin Mgon. Itu pun tadinya ceritanya nih ya. Kan ada member di Amerika mau nitip. Ya udah adik saya pikir udahlah pergilah sekalian bawa titipannya, sekalian ya just tip lah di sana, ya kan. Nah, ternyata tiket sudah dipesan, ternyata batal nggak jadi titip. Nah, tapi karena tiket udah dibeli, udahlah berangkatlah adik saya. Ya itulah ya. Rencana Tuhan tuh awal-awal kita ngelihatnya kayak masalah kan, tapi ternyata kemudian akhirnya Tuhan pertemukan sama stokis itu. Kalau Mgon nggak ke Amerika kan nggak ketemu gitu loh. Jadi rancangan Tuhan tuh selalu yang terbaik. Nah terus prayingnya semoga kita semua terus menabur kebaikan dengan tetap menjaga hati ya, bisa menjadi saluran berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Nah sharing sekarang. Sharing waktu saya di Eropa itulah enaknya ya AFC ini ya.
kita bisa kerjakan dimanapun ya. Jadi dengan saya tetap live TikTok ya, di Eropa, pas bangun tidur tiba-tiba dapat transferan 16 box dari Atambua. Aduh, happy banget. Jadi apa ya? Dan ada lagi lain-lainnya ya. Saya kan ada dapat closingan member yang anaknya speech delay ya di Bali ya. Itu saya senang banget loh. Mamanya udah nggak henti-hentinya mengucap syukur karena anaknya itu yang tadinya nggak bisa ngomong sama sekali, pasif sama sekali, mulai ada perkembangan. Awalnya tuh mulai dari berebut, udah bisa berebut mainan sama kakaknya ya. Itu pun gila ya, kalau kita sebagai orang tua ya, kalau anak-anak berebut mainan, itu kita pasti aduh, riweuh, pusing gitu ya. Tapi sama ibu itu merupakan suatu sukacita, anaknya udah bisa berebut mainan gitu loh. Karena udah menunjukkan keaktifannya. Terus yang terakhir udah bisa membeo, dalam arti bisa mengulang perkataan. Nah, terus ditambah lagi bisa duduk diam di kelas dan bisa ngikutin perintah gitu loh. Nah, jadi saya sukacita banget. Apalagi ada member-member lain yang kasih penjelasan ya, kasih testimoni bahwa mereka sangat terbantu ya. Jadi itulah yang membuat saya tidak akan pernah berhenti menceritakan soal kebaikan Tuhan lewat AFC ini. Seperti itu Kamila. Saya udah sharing ya. Kamila ke-mute. Oke, Kak Lisa, terima kasih. Sekalian Kak, doa sharing-sharingnya sangat luar biasa, kita Kak. doa. Sambil tutup Kalau ya. apalagi kayak kalau kita ada yang ini ya, ada yang istilahnya progresnya tampak gitu ya, seperti Kak Lisa bilang tadi yang anak space delay yang di Bali itu ada perubahan sesuatu. Nah, disitulah kita merasakan kita bermanfaat untuk orang lain ketika kita menyampaikan sesuatu yang mereka sudah mencari, mungkin Kak ya berusaha ke sana ke sini gitu. Alhamdulillah pertemukan dengan produk ID dan jadi progres yang sangat luar biasa. Di situ nawaitu kita tadi tentang suatu kebaikan tuh kembali ke kebaikan yang lain. Betul Kak Lisa ya. Terima kasih banyak. Kak Lisa sekalian doa ya Kak. Hari sudah jam 8.35. Oke, sebelum ditutup ada pemberitahuan dari Kak Anis bahwa hari Jumat ini Zoom Jumat malam jam 7 itu ada training dari Kak Reli ya. Training dari Kak Reli dan diharapkan peserta GVP itu hadir semua. Jangan lupa kehadirannya di situ kita mungkin lebih ke TikTok ya, sepertinya lebih ke TikTok trainingnya. Oke teman-teman, itu penyampaian, jangan lupa harus hadir. Oke Kak Lisa lanjut doa. Oke, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih sharing teman-teman semuanya, sungguh boleh memberkati semuanya ya. Oke, saya izin pimpin dalam agama Katolik, yang lain boleh mengikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau kami boleh memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang selalu menyertai kami di saat kami mengalami suka duka maupun terlebih kami mengalami permasalahan sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Kau boleh pertemukan kami dalam komunitas Fast Track ini, GVP ini. Kami percaya segala sesuatunya tidak ada kebetulan. Dan Tuhan, kami sungguh juga bersyukur Kau terus boleh pakai setiap kami di sini tanpa terkecuali untuk Kau bisa pakai jadi saluran berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Karena seperti Engkau ajarkan bahwa berkat boleh terus mengalir asalkan kami terus membagikannya. Dan adalah suatu kebanggaan untuk Kau bisa memberikan kami hati yang boleh berbagi, untuk boleh bermurah hati kepada sesama kami yang membutuhkan. Dan kiranya Tuhan, apapun yang hari ini kami kerjakan, Kau akan membuat berhasil Tuhan, akan datang berlimpah-limpah berkat dari segala penjuru, utara, timur, barat, selatan,
dan semakin banyak orang-orang yang boleh kami bantu ya, dan kiranya juga Tuhan Kau boleh jaga hati kami sehingga sungguh tidak bercacat. Kau boleh pakai terus menjadi alat kemuliaan-Mu sehingga nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan CNI Tuhan. Kau tahu CNI mau terus Kau pakai jadi perpanjangan tangan-Mu ke seluruh masyarakat Indonesia, bahkan ke seluruh dunia Tuhan. Kau pulihkan kesehatannya secara sempurna Tuhan. Kau pulihkan segala organ-organ tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kami juga bersyukur untuk Kak Anis, Pak Ne, Kak Wani, Kak Mona yang telah mengusung GEVP ini Tuhan, dan kami percaya Kau boleh pakai mereka terus sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk berkat bagi banyak orang. Dan juga sekali lagi Tuhan, Kau berkati kami semuanya di sini. Kau sungguh tahu kebutuhan kami dan Kau akan mencukupinya tepat pada waktunya menurut cara-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami haturkan lewat perantaraan penyelamat kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak. Terima kasih. Apa nih? Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Lisa. Berkat terus semuanya. Terima kasih Cilisa, terima kasih. semuanya. Bulan kemarin saya top 10, bulan Amani. ini saya akan kejar ya. Kami ikut dong. Dadah. Mengejar diamond Aku ya. di belakang tetap. Iya. Terima kasih ya, kita akhiri Zoom kita hari ini. Kita Terima kasih mengejar atas Kak Rali. kehadirannya. Terima kasih juga atas partisipasinya, support-supportnya, sharing-sharingnya. Semoga semuanya tentunya bermanfaat untuk siapapun. Dan Semangat. semoga kita hari ini diberikan berjamaah, tetap semangat, konsisten, terus selalu menebar. Oke, siap. Terima kasih. Saya mau jualan, aku pengen Zoom dengan santai. Lancar. Jadi dengar saja. Hari ini aku libur dulu dengar celotehan orang-orang gede ini, pikir siapa tahu jadi gede besok. Amin. Amin. Semuanya pasti Pasti jadi bisa. gede. Dan Terima kasih. terima kasih Kak Glo. Terima kasih ya. Ya Kak Glo. Silakan pasti Pokoknya asik. tergantung afirmasi. Oke. Afirmasi. Tetap